Shalom semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Juga terima kasih untuk Ibu Endang, kemudian Ibu Hedi, juga Ibu Emitea yang luar biasa sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Hari ini kita belajar tentang bahaya jiwa yang sakit, seperti permintaan Ibu Emi untuk menyampaikan tentang bahaya jiwa yang sakit. Saudara kita, kalau kita sering melihat orang gila. Kalau orang gila itu kelihatan secara fisik dan dilihat secara mata, kita langsung tahu orang gila itu ada di jalan-jalan. Tetapi jiwa yang sakit seringkali tidak ketahuan. Jiwa yang sakit seringkali orang tidak tahu, sehingga kita tidak waspada. Bahkan kadang kita tidak tahu ada jiwa yang sakit di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita tanpa sadar punya kebiasaan-kebiasaan yang membuat hidup kita itu banyak mengalami masalah. Karena ternyata akarnya adalah ada jiwa kita atau hati kita yang terluka atau trauma masa lalu yang tidak dibereskan. Sehingga belum mengalami kesembuhan, sehingga kita mengalami jatuh bangun di dalam kejatuhan-kejatuhan yang sama. Bisa bicara tentang kejatuhan dosa, bisa bicara tentang melakukan kebodohan demi kebodohan yang sama. Nah, sekarang saya mau buka dulu firman Tuhan. Saya bisa dijadikan co-host, minta maaf. Saya lupa untuk bilang membagikan PowerPoint. Sebelum kita membuka PowerPoint, kita tahu di dalam hidup kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pada waktu kita mengalami keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita mengalami kemerdekaan. Roh kita diselamatkan, roh kita dihidupkan, roh kita mengalami yang namanya kelepasan. Tetapi ada bagian yang lain yang sangat penting, yaitu jiwa. Jiwa ini seringkali yang harus mengalami kelepasan demi kelepasan, sehingga kalau firman Tuhan katakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu menjadi nyata. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Tetapi pada waktu kita dilahirkan, lahir di dunia yang penuh dosa, waktu mengandung mungkin ibu kita atau orang tua kita dalam keadaan bertengkar, atau ibu kita pada waktu itu mengalami disakiti, sehingga sejak dalam kandungan kejiwaan kita itu mulai banyak luka. Atau ada orang yang pada waktu dikandung, ayahnya ingin anak laki-laki, ternyata yang dikandung adalah perempuan. Sebelum dilahirkan, anak ini sudah ada penolakan. Apalagi pada waktu lahir, kemudian dunia akan mencetak mereka, misalnya dunia menolak mereka, mereka mengalami bullying, mereka pernah mengalami pelecehan seksual, atau mereka mendapati orang tua yang tidak bertanggung jawab, maka kejiwaannya menjadi rusak. Itu sebabnya itu yang namanya jiwa yang sakit. Tuhan itu mau memulihkan jiwa kita terus sampai kita ini gambaran image Allah, atau kita yang diciptakan segambar menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi nampak. Kita dikuliti, saya sering menggambarkan kejiwaan kita itu dikuliti seperti bawang, selapis demi selapis. Nah, kita buka dulu ayatnya. Bahaya jiwa yang sakit. Kita baca dulu di dalam Amsal 18 ayat 19 berkata begini. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Kemudian di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng.
kapan hari itu saya melihat ada di sebuah berita ya, di sebuah berita itu ada videonya di YouTube, cuma saya cari, saya nggak tahu judulnya, jadi nggak ketemu. Itu waktu itu kebetulan berita itu keluar. Kalau nggak salah di Yahoo atau di mana itu keluar berita itu. Ada seorang anak remaja, dia itu membunuh banyak orang. Sampai dia itu dianggap apa ya, punya kayak orang gila. Gila maksudnya gini, bisa membunuh orang itu dengan sadis. Sampai tangannya itu diikat ke belakang itu pakai baju yang kita dulu kalau di televisi itu kadang-kadang ada orang gila itu dikasih baju di lengannya ini, tangannya itu di bajunya itu masuk gini, terus tangannya langsung diikat ke belakang. Jadi nggak bisa keluar. Nah lihat ya, kalau orang gila kan begitu. Anak ini ditanya dia membunuh orang, ditaruh di mana, nggak ngaku. Dia itu ditangkap ketawa-ketawa. Dia benar-benar tidak punya sebuah apa ya, hatinya itu kayak hatinya membatu. Terus ditanyai apapun itu dikorek, tidak bisa dikorek. Karena apa? Karena polisi ingin tahu dia membunuh itu dibuang di mana supaya ditemukan yang dibunuh. Anak ini benar-benar diam saja, keras. Dia tidak takut dihukum mati, dia ketawa. Kemudian tiba-tiba ada saudaranya. Anak ini ternyata anak yang dibuang oleh orang tuanya. Kemudian dia dipelihara oleh orang tua yang kejam. Yang dipelihara oleh orang tuanya ini beberapa anak yatim piatu, sehingga setiap saudaranya berbeda-beda ya, karena sama-sama yatim piatu dipelihara orang itu. Dan tapi kakak tirinya dia itu sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus. Orang itu yang sudah dipulihkan itu sudah terima Yesus sehingga orang itu dipulihkan. Anak ini diminta polisi untuk datang mengunjungi orang ini. Tahu waktu mengunjungi anaknya itu, anak itu kan terikat ya tangannya ya, dengan pokoknya bajunya itu yang terikat ke belakang. Kemudian kakaknya itu dia datang, terus dia bilang gini, kakaknya datang, dia langsung bilang begini, aku mengasihi kamu. Saya waktu lihat itu nangis. Dia bilang gini, aku mengasihi kamu. Walaupun dunia membenci kamu, aku mengasihi kamu. Aku tahu siapa kamu, aku mengenal kamu. Waktu lihat kakaknya ini, dia tiba-tiba nangis meronta-ronta. Dia nangis meronta-ronta. Tapi dia ingin kepeluk kakaknya, nggak bisa. Dan kakaknya bilang begini, aku tahu luka hatimu. Dia orang yang sangat keras. Waktu dibilang akan dihukum mati, dia ketawa. Waktu membunuh orang, tidak punya belas kasihan. Tapi waktu ketemu kakak tirinya sudah terima Yesus. Dan dia cuma ngomong, aku mengasihi kamu. Walaupun dunia membenci kamu, aku mengasihi kamu. Dia nangisnya itu, saya sampai nangis waktu lihat videonya. Dia nangisnya meronta-ronta. Kayak dia apa ya, hatinya ini pecah. Meronta-ronta, dia bilang sampai nangis sampai kakaknya dipeluk sama kakaknya, dia nangis sampai polisinya heran gitu. Ketemu kakaknya, dia langsung bisa nangis, hatinya bisa hancur. Kayak yang tadinya itu beku itu pecah. Dunia ini butuh kasih. Setiap orang butuh kasih. Orang yang mengalami luka, hati manusia adalah bagian yang paling rapuh. Hati manusia adalah bagian yang paling rapuh. Orang-orang yang dilukai pada waktu masih kecil, orang-orang ini akan melahirkan, membesarkan monster-monster. Pada waktu orang tuanya melahirkan, punya anak, tetapi tidak bertanggung jawab. Ada seorang wanita, dia itu menjadi troublemaker. Karena pada waktu kecil, ibunya menikah lagi atau memang ayah kandungnya, saya lupa. Orang Indonesia yang ini. Dia itu ayahnya itu pemabuk, sehingga dia sering masuk ke kamarnya berusaha memperkosa anak ini. Kamarnya memang nggak ada pintu karena dia bukan orang kaya. Kamarnya tidak ada pintu, cuma gorden. Sehingga anak ini, dia kesaksian waktu itu. Anak ini kalau tidur waktu itu, dia siapin beberapa pisau di sebelah tempat tidurnya. Dia bilang, kalau ayahku akan memperkosaku, akan kubunuh. Dan ayahnya adalah orang yang suka melakukan kekerasan, bahkan ibunya sering dianiaya.
Sehingga anak ini dimanapun dia berada, cewek nih, kalau ketemu orang dia marah. Kalau ada batu dia lempar batu. Kalau ada pisau dia lempar pisau. Ada meja dia lempar meja. Apapun dilempar. Sampai guru-gurunya berkata, anak ini troublemaker dari remaja. Dia menjadi orang yang jahat. Karena apa? Bahkan dia berkata, aku membenci semua laki-laki. Karena dia melihat ayahnya. Karena dari kecil. Saudara harus tahu pada waktu masa kecil, seorang anak itu seperti spons. Itu dia akan menerima, menyedot semuanya. Karena mereka tidak tahu mana yang harus diterima, mana yang tidak. Mereka belum tahu bagaimana menyaring. Sehingga pada waktu mereka hanya melihat kejahatan dan kejahatan, mereka akan lahir, akan besar menjadi seorang psikopat. Karena luka hati. Dan orang yang luka hati yang tidak dipulihkan akan melahirkan orang-orang yang luka hati. Saya pernah ceritakan juga di video saya ada tentang ada seorang anak itu ganteng, anaknya masih kecil tuh ganteng. Dia waktu lahir, waktu umur 1 tahun, ibunya menikah lagi. Waktu menikah lagi, ternyata ayah tirinya nggak suka sama dia. Anak ini sering dilempar dengan batu bata. Dilempar kepalanya dengan batu bata. Waktu makan, ayahnya makan dengan ibunya, dengan ayah tirinya ini punya ponakan. Ponakan-ponakannya diajak makan di meja. Anak ini diikat di pojokan. Tidak boleh ikut makan. Setelah selesai makan, dia baru boleh makan, tapi makan nggak boleh pakai piring, nggak boleh pakai sendok, harus makan di lantai, dia harus makan seperti binatang, langsung dengan mulutnya. Waktu tanya sama ibunya, Ma, kenapa kamu nggak bela saya? Ibunya tidak pernah menjawab. Sehingga anak ini terluka, dan kemudian waktu remaja, dia mulai menjadi seorang penjahat. Dia membenci dirinya, dia kemudian dia tato seluruh wajahnya karena membenci dirinya. Waktu saya lihat fotonya, semua orang bilang bahwa orang ini adalah penjahat paling mengerikan. Tapi waktu saya lihat itu, saya timbul belas kasihan. Orang ini tidak pernah tahu apa itu kasih. Karena ibunya tidak pernah membela dia. Bahkan dia sudah tahu dia diperlakukan seperti binatang, ibunya tidak membela. Waktu ibunya ditanya, ibunya tidak pernah menjawab. Itu membuat hatinya luka. Saudara, tidak ada orang lahir langsung jahat. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi psikopat atau menjadi seorang yang suka melukai. Tetapi karena masa lalunya yang penuh dengan luka. Maaf ya, saya kok nangis terus. Tiba-tiba nangis terus. Itu sebabnya pada waktu Tuhan turun ke dunia, yang pertama Tuhan lakukan selalu menyentuh hati orang. Makanya kenapa pada waktu KKR gitu ya kan, itu seringkali orang sampai tumbang-tumbang. Orang pertanyaan apakah mereka kepenuhan Roh Kudus dan sebagainya. Tuhan itu seringkali belum bicara kepenuhan Roh Kudus. Tuhan menjamah hatinya yang terdalam untuk mengalami kesembuhan. Disembuhkan. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan kita itu pelayanan adalah pelayanan kasih. Kita mengasihi orang yang terluka. Tapi bukan melayani orang yang memang suka untuk terluka. Beda ya. Orang terluka dan orang yang memang suka mengasihani diri sendiri beda. Yang seperti itu ditegaskan. Nah, firman Tuhan tadi berkata begini, orang yang dikhianati atau saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Pertengkaran adalah seperti palang gapura atau seperti palang gerbang kota yang berbenteng. Orang yang dilukai seperti tadi ya, yang saya katakan ada seorang anak muda, masih remaja, saudara yang pembunuh. Itu didekati di polisi, diinterogasi, dia itu sadis tertawa, enggak, ini enggak, sampai dikatakan kamu akan dihukum mati, dia malah ketawa. Dia ditanya apapun kayak gunung batu, enggak mau jawab, keras. Karena apa? Orang yang dilukai itu seperti palang gapura yang berbenteng.
dia susah untuk didekati. Makanya hanya Tuhan yang bisa menghancurkan bentengnya dan menjamah hati yang terdalam. Maka anak ini tadi waktu ketemu kakak tirinya, yang sama-sama juga anak yatim, tetapi dia sudah terima Yesus. Waktu kakaknya cuma berkata, aku mengasihimu, walaupun seluruh dunia membenci kamu, aku mengasihi. Menghancurkan hatinya. Sekarang kita akan lihat di sini ya. Itu sebabnya Tuhan itu memanggil anak-anak Tuhan pelayanan kasih, bukan pelayanan yang lain. Itu sebabnya orang yang masih mengasihani dirinya gak bisa dipakai Tuhan, karena dia sibuk mengasihi dirinya. Berarti orang itu perlu dipulihkan lebih dahulu. Orang ini lihat ditato seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang ini. Orang ini laki-laki, kemudian dia menjadi transgender. Kemudian dia berubah, dia ingin menjadi reptil. Dia ingin mati dalam keadaan tidak seperti manusia. Jadi dia operasi terus-menerus. Yang terakhir dia operasi, dia tidak mau punya alat kelamin karena dia ingin benar-benar menjadi seperti ular. Dia katakan, saya tidak perlu punya kelamin, saya tidak perlu diketahui laki atau perempuan, karena saya mau dikuburkan waktu mati, tidak dikuburkan dalam keadaan seperti manusia. Kenapa kok dia sangat benci menjadi manusia? Ternyata, saya gini, orang-orang saudara yang aneh-aneh, jangan berpikir tiba-tiba mereka aneh-aneh, tatoan, ngerusak diri. Itu pasti ada luka yang belum sembuh. Orang ini ternyata waktu umur 5 tahun, itu dibuang ibunya bersama adik-adiknya. Itu di pinggir hutan, ditinggal gitu aja. Terus ditemukan orang lain, kemudian dipelihara. Sehingga anak ini selalu, orang ini berkata begini, padahal dia kemudian menjadi wakil presiden bank di Amerika. Bank terbesar di Amerika. Dia wakil presiden bank yang terbesar di Amerika. Tetapi luka masa lalu yang belum sembuh, itu menghantuinya. Sehingga dia berkata, orang tuaku saja menolak saya, ngapain? Saya itu, dia kemudian memelihara kobra. Ular pokoknya, ular kobra atau apa. Dianggap itu adalah orang tuanya. Saudara, orang yang sudah mengalami luka di jiwanya, kadang dia akan jadi seperti orang gila. Karena roh jahat itu akan menguasai dia dan menghancurkan hidupnya. Bahkan Daud, anak-anak Daud kenapa saling membunuh? Karena Daud, walaupun dia orang yang diurapi Tuhan dan dikasih Tuhan, tetapi dia gagal untuk mendidik dan memberikan kasih kepada anaknya. Kita baca di dalam firman Tuhan. Ini malah ada lagi yang satunya, tapi saya nggak mau. Ini orangnya aslinya, saudara. Tapi dia rusak karena dia kepingin menjadi seperti ular. Orang ini, saya nggak foto seluruhnya, ini malah mengerikan. Tangannya itu, jarinya sengaja diputus satu, supaya dia benar-benar seperti setan. Jadi tangannya dia putus satu, jadi tangannya begini. Ini ya diputus. Dua-duanya diputus. Saudara, orang-orang seperti ini ada sesuatu di dalam dirinya yang luka, sehingga roh jahat menguasai dia. Sehingga jadi aneh. Orang semuanya operasi plastik supaya cakep, tapi mereka merusak dirinya menjadi setan. Seperti setan. Jadi dia saking terobsesinya, dia harus seperti setan. Jadi ini diputus jarinya. Diputus. Nah, kemudian, tapi saya nggak foto, karena saya fotonya aja saya ngeri. Saya nggak mau fotonya. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Raja-Raja 1 ayat 5-6, lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Orang ini ingin mengkudeta ayahnya. Adonia ini kan anaknya Daud. Dan dikatakan selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu?
Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Selama hidup Adonia, Daud tidak pernah menegur dia. Jadi anak-anak Daud itu sebenarnya adalah orang-orang yang terluka. Kalau saudara baca tentang anaknya Daud, yaitu Amnon. Amnon itu memperkosa Tamar, ya kan? Memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Kenapa Absalom akhirnya membunuh Amnon? Karena Daud waktu mendengar bahwa anaknya Tamar diperkosa oleh saudara tirinya, Daud hanya marah, jengkel, tapi juga tidak pernah menegur atau membuat keadilan. Itu sebabnya anaknya itu terluka sehingga saling membunuh, saling membenci. Karena mereka tidak melihat waktu adikku diperkosa, kok ayahku nggak turun tangan? Ayahku ini nggak memberikan pembelaan. Kalau saudara baca di Alkitab, kenapa Yusuf sampai harus dibuang saudara-saudaranya? Karena 10 saudaranya, kan yang satunya adiknya Yusuf ya, sebelum dibuang kan adiknya belum lahir. 10 sudah lahir tapi masih kecil. 10 saudaranya itu terluka karena ayahnya pilih kasih. Mereka lebih menyayangi Yusuf daripada yang lain. Yang lain disuruh membawa kambing domanya. Yusuf disayang, dikasih jubah paling mahal. Yusuf adalah anak kesayangan dan ibunya Yusuf adalah istri kesayangan. Itu melahirkan anak-anak yang terluka, yang melihat bapakku nggak mencintai ibuku. Dan bapakku juga tidak mencintai aku. Ada luka yang begitu dalam, sehingga mereka hampir-hampir membunuh Yusuf. Kenapa mereka sampai ingin membunuh? Tidak ada roh pembunuh, kalau tidak ada pijakan iblis, yaitu luka hati. Makanya luka hati hanya bisa disembuhkan hanya dengan satu cara. Percaya kepada Yesus. Kedua, melepas pengampunan. Tidak melepas pengampunan, tidak bisa sembuh. Dan anak-anaknya itu sangat kepengen membunuh Yusuf karena ada luka. Demikian juga dengan Ishak dan Ismail. Sampai hari ini peperangan terus terjadi antara Ishak dan Ismail. Ismail itu terluka. Kenapa terluka? Dia terusir dari rumahnya. Dia lahir jadi anaknya seorang budak. Dan dia harus terusir dari rumahnya, harus pergi meninggalkan rumah bapaknya. Ada luka. Dan luka itu tidak sembuh, sehingga luka itu terus sampai hari ini. Makanya mereka selalu ingin membunuh orang Kristen dan ingin membunuh orang Yahudi. Itu terus pikiran mereka. Luka itu terus mengalir. Hanya bisa putus kalau orang itu mau dipulihkan, melepaskan pengampunan, baru di sini bisa dipulihkan, disembuhkan. Demikian juga dengan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, kenapa nggak bisa kompak? Karena Ishak lebih sayang kepada Esau, sementara ibunya lebih sayang kepada Yakub. Orang tua yang pilih kasih menghancurkan anaknya, akan membuat anaknya ada permusuhan. Karena pilih kasih, atau pada waktu si A nakal dan si B berbuat benar, orang tuanya tidak punya tindakan apa-apa. Sehingga anak akan melihat, ternyata nakal lebih baik. Luka kita semuanya waktu dewasa bisa terluka. Tapi orang dewasa lebih bisa mempunyai kedewasaan atau tahu memfilter, tahu mana yang bisa diterima, tahu bisa memisahkan. Itu saja orang dewasa bisa luka, itu sampai lama. Contoh, istri yang dikhianati. Dia bisa melukai anak-anaknya karena dia terluka. Nah, itu sebabnya kenapa kita mulai melihat bahaya hati yang dilukai.
Karena dia akan memiliki problem kejiwaan. Dia akan menjadi troublemaker. Dan ada di video saya tentang anak kecil umur 13 tahun. Waktu kecil, dia itu, ibunya ceritanya hampir sama dengan tadi. Dia umur 13 tahun. Dia juga waktu itu umur 1 tahun. Bukan 1 tahunnya. Baru mengandung, istrinya ditinggal oleh suaminya. Anaknya waktu lahir, berarti dikandung, dia sudah tertolak, ya kan? Mengalami penolakan karena suaminya nggak mau istrinya punya anak. Waktu dilahirkan, ibunya selalu ngomong, bapakmu itu lo nggak mau sama kamu. Dia pergi karena dia nggak suka punya anak kamu, sehingga terluka. Ibunya selalu minum obat-obatan waktu itu supaya anaknya gugur, tapi nggak gugur. Sehingga anaknya punya kecacatan. Kecacatannya nggak kelihatan ya, tetapi dia ada punya kecacatan, rambutnya merah, kulitnya bagaimana, jadi cepat sakit-sakitan. Sehingga di sekolah dia selalu dibully. Waktu ibunya punya suami baru, suaminya nggak suka sama dia. Dia sering dianiaya. Ayahnya itu, ayah tirinya punya anak lagi, tapi dia ini selalu dianiaya. Yang lain dibelikan baju, dia nggak dibelikan, dan sebagainya. Anak ini terluka, dan dia tanya kepada ibunya, Mah, kenapa? Dia juga tanya seperti anak kecil tadi, Mama, kenapa kamu nggak suka sama saya? Ibunya kalau nggak salah jawab apa gitu loh. Pokoknya ibunya selalu mengatakan bahwa dia suka melecehkan anaknya. Bahkan di depan orang-orang dia bilang, nih, anakku ini dari dulu mau tak gugurin, nggak gugur-gugur, makanya anak banyak cacat. Jadi anak ini terluka. Umur 13 tahun, dia membunuh anak 4 tahun. Anak 4 tahun itu dicekik. Gak bisa mati, dicekik lagi, terus disumpal dengan makanan, gak bisa mati, lalu dikasih batu yang besar di dadanya orang itu. Brak, hancur. Sampai polisi-polisi nggak tahu kalau yang bunuh itu anak kecil. Kemudian duburnya itu ditusuk sama dia dengan kayu besar, kayu ditusuk. Sehingga sampai FBI-nya bilang ibunya nggak boleh lihat. Kalau lihat itu bisa stres, bisa kejiwaannya, karena ibunya baru mengandung, anaknya masih bayi. Dan sebagainya. Kenapa kok bisa saja jahat? Bahkan waktu membunuh anak ini, setiap 1 jam, dia datangi mayat itu. Dan dia berkata, ini adalah karya pertama pembunuhan dia. Dia sangat bahagia. Dia tidak sedih, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena ada kemarahan, ada kebencian, ada sebuah luka. Itu sebabnya kenapa kita harus mengalami pemulihan hati. Kalau Bapak, Ibu juga mengalami luka hati. Kalau saudara haus perhatian, sebenarnya ada luka yang belum sembuh. Kalau saudara haus pengakuan, ada luka yang belum sembuh. Ada yang tidak beres di hatimu. Kemudian ada firman Tuhan berkata begini. Barang siapa berkata bahwa ia di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai dia bisa mengampuni. Sebelum mengampuni, dia masih ada di dalam kegelapan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang di dalam terang tidak tersesat. Karena saudara bisa melihat jalan. Orang dalam kegelapan mudah tersesat. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan. Dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kegelapan membutakan matanya. Dikatakan orang yang di dalam terang, orang yang mengasihi, ia ada di dalam terang, dan tidak ada penyesatan di dalam dia. Berarti orang yang membenci saudaranya, dia ada di dalam kegelapan, kegelapan membutakan matanya, dan di dalam dirinya penuh dengan penyesatan. Makanya orang-orang tadi yang saya ceritakan yang terluka, dia sampai tidak tahu. Hati nuraninya sudah tumpul. Nyakiti itu bagi dia biasa. Karena waktu sejak kecil yang dia tahu adalah kemarahan dan kebencian. Yang dilihat hanya itu. Sehingga dia tidak tahu kasih itu apa. Sampai ada di video saya tentang anak kecil umur 4 tahun.
perempuan cantik, dia itu juga dijuluki psikopat kecil. Dia itu sampai diajarin, karena dia nggak punya belas kasihan. Apa saja di depan dia dibunuh. Mau anjing, mau binatang, semua dibunuh. Masih umur 4 tahun. Dia katakan dia benci semua orang. Dia kemudian diajarin apa itu kebaikan, apa itu kejahatan, apa itu Yesus, siapa itu setan, apa itu kasih, apa itu kebencian. Dia diajari sampai akhirnya waktu dia dikasih binatang dan dia ditanya, bagaimana kamu yang mengingat orang-orang yang pernah kamu lukai? Dia bilang, dia nangis. Dia nangis, dia katakan, saya nggak mau dengar itu. Saya nggak mau, nanti aku sedih. Berarti anak ini sudah tahu belas kasihan. Hatinya sudah lembut, sudah normal. Jadi kita mulai melihat bahwa ada banyak orang-orang yang pahit akan melahirkan orang pahit. Makanya kenapa setiap orang Kristen tidak cukup menerima Yesus. Tapi dia harus mengalami pemulihan batin. Pemulihan hati. Tapi banyak orang Kristen yang sombong. Waktu ditanya, kamu punya luka hati? Dia akan berkata, tidak ada. Saya sudah mengampuni. Tapi dari buahnya bisa diketahui. Orang yang cepat terluka, cepat salah paham, cepat berasumsi, cepat terluka, hatinya belum beres. Kalau saudara ada luka di tangan, kena garam, kena air, sakit. Ini jari saya ini ya, kepotong. Ini perempuan. Saya kepotong pisau, bener-bener cuil ya, cuil itu kepotong. Nggak cuma begini, tapi lepas karena pakai itu loh yang itu saya seneng kan. Ih kok pakai ini enak ya, saya langsung pakai pisau itu loh yang piling tak segini kan, kena ini tak sampai kukunya juga kepotong. Kena air sedikit aja nyung gitu kan, makanya harus dikasih gini. Tapi coba kalau nggak sakit, kena air nggak apa-apa, kena garam nggak apa-apa. Coba ini orang yang cepat terluka, haus perhatian, tanda hatinya belum beres, hatinya belum sembuh. Itu yang kita harus cek. Makanya di dalam pernikahan ada orang-orang yang terus ada pertengkaran. Kalau ada salah satu atau dua-duanya tidak sembuh, sedikit-sedikit tersinggung. Nah, kemudian berikutnya, kita buka ayat selanjutnya. Ini tentang Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 4, kita pasti semuanya tahu. Dikatakan, ini tentang wanita yang kedapatan berbuat zina. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Di sini dikatakan pagi-pagi benar, seluruh rakyat datang kepadanya. Berarti kan satu kota itu semuanya lagi ngumpul. Ia duduk mengajar mereka, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkannya perempuan itu di tengah-tengah. Saudara, perempuan ini sendirian ditempatkan di tengah-tengah. Pada saat itu dia seperti orang yang ditelanjangi, dipermalukan habis. Dia ada di tengah-tengah rakyat yang saat itu seluruhnya datang. Dan tidak ada laki-lakinya. Ini kan seperti sebuah pelecehan. Dia berzina kan berarti berdua. Tapi yang ditangkap hanya yang perempuan. Sebuah pelecehan yang luar biasa. Dia merasa sangat dipermalukan, direndahkan. Memang dia tetap bersalah. Dia berdosa itu pasti. Tetapi kalau dua-duanya yang ditangkap masih mending. Ini cuma dia. Berarti kan sebuah pelecehan. Penghinaan. Kan terus kemudian kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi dikatakan begini. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pada waktu perempuan ini dibawa di tengah-tengah, semua orang pengen lihat siapa perempuan ini. Semua pasti langsung cari tahu. Misalnya perempuan ini nunduk, akan dipaksa menunjukkan mukanya. Tapi Yesus satu-satunya yang dikatakan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Waktu dia berbicara karena dipaksa bertanya tentang apakah perempuan ini, seharusnya kan perempuan ini dirajam batu. Lalu dia setelah menjawab membungkuk lagi dan menulis di tanah. Kenapa? Karena Yesus tidak mau melihat ke perempuan itu. Karena Yesus tahu perempuan ini sudah terhukum. Dia sudah dipermalukan. Yesus tidak mau menghujam mata perempuan ini dengan matanya. Dia tidak mau lihat. Dia tidak mau membuat perempuan ini semakin merasa dihakimi, tetapi Yesus tidak mau melihat dia. Waktu semua orang pergi, dia berkata, "Aku tidak menghukum engkau dan jangan berbuat dosa lagi." Dan diperkirakan perempuan inilah yang kemudian mengurapi kaki Yesus dengan narwastu. Ada yang berkata bukan, ada yang berkata dialah perempuan itu. Jadi ada dua tafsiran. Tetapi karena Yesus tahu pada waktu orang ini berdosa, dan dia dilukai, dipermalukan, akan membuat perempuan ini lebih jahat dari sebelumnya. Tetapi pengampunan dan kasih membuat orang itu mengalami pemulihan. Nah, sekarang berikutnya. Jadi kita mulai melihat di dalam kehidupan kita. Makanya saya dulu percaya Yesus. Saya tidak mau cuma jadi orang Kristen yang biasa. Saya dilayani inner healing, kesembuhan batin, pemulihan gambar diri, dan pelepasan. Semuanya saya ikuti. Tidak peduli orang lihat saya tidak mau rasa malu menghalangi saya mengalami pemulihan. Kemudian, jadi tadi ya kita mulai belajar jangan pilih kasih. Berikutnya, cara kita mengalami kesembuhan. Orang tua yang tidak sembuh hatinya, dia akan cenderung melukai anak-anaknya. Sehingga dia akan melahirkan para monster. Pertama, kita harus sadar bahwa kita sakit. Harus sadar, oh saya ini gampang terluka. Aku ini punya trauma. Semuanya itu harus disembuhkan. Kedua, harus rendah hati, mau dikonseling. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya engkau sembuh." Banyak orang konseling, tetapi banyak yang dia rahasiakan, sehingga tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, belajar untuk terbuka. Jadi, jangan tertutup. Maksudnya, waktu dikorek, waktu ditanya, harus mulai terbuka. Tapi jangan kepada semua orang, tapi hanya kepada orang-orang yang dewasa yang bisa menyimpan rahasia. Yang keempat, datang kepada Yesus. Ini bicara untuk orang Kristen dan tidak orang Kristennya. Kalau bukan orang Kristen kan belum percaya Yesus, sehingga dia dibawa untuk datang kepada Yesus. Kemudian harus bisa melepas pengampunan. Di sini belum bisa melepas pengampunan, tidak bisa dibawa kemana-mana. Stuck di sini, tidak bisa kemana-mana. Kemudian yang keenam, mau untuk dituntun. Mau untuk dituntun apa? Dituntun, diajar untuk mengasihi. Kayak tadi anak kecil tadi mulai diajar apa itu kasih, apa itu kebenaran. Mau dituntun. Dituntun di sini, dia harus rendah hati diajar, bukan ngeyel. Ketujuh, jangan mengasihani diri sendiri. Yang kedelapan, move on dari masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi. Ampuni, lepaskan. Masa lalu hanya sebagai sebuah pembelajaran untuk kita tidak melakukan hal yang sama. Yang kesembilan, fokus kepada Tuhan dan fokus kepada masa depan. Tanpa itu, kita akan terus mutar-mutar. Orang yang percaya kepada Yesus dan mau sembuh, lepaskan pengampunan,
dan kemudian mulai berubah. Jangan mengasihani diri sendiri dan terus menyalahkan masa lalu. Menyalahkan masa lalu, mengasihani diri, dan terus mengungkit masa lalu tidak akan pernah menyembuhkan. Kemudian yang terakhir, kenapa hati adalah sangat rapuh, harus dijaga. Hati harus dijaga, jangan penuh dengan kemarahan. Harus pulih. Terakhir ya, saya lupa ya, saya tadi sudah berapa jam. Ini kok terulang-ulang ya, bentar ya. Contoh ya, Kain. Kain pada waktu hatinya terluka, dia tidak bereskan. Hati yang luka, tidak dibereskan, itu akan menjadi pijakan iblis yang membuat dia akan mengalami dibutakan. Sehingga dia akan mudah dibawa iblis melakukan hal-hal yang bodoh. Kayak tadi, merusak tubuhnya, merusak dirinya, ganteng-ganteng menjadi seperti setan, karena merusak dirinya sendiri, karena sudah dibutakan. Bahkan dia menjadi orang-orang yang egois dan sebagainya karena dibutakan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Lalu mukanya muram. Orang yang marah normal. Tapi kalau sudah sangat marah, berarti hatinya sudah mulai terkoyak. Sehingga iblis bisa menguasai dan membutakannya. Itu sebabnya Kain akhirnya membunuh Habil. Itu sebabnya Padri firman Tuhan katakan selalu jagalah hatimu. Marah boleh, yang nggak boleh dikuasai kemarahan. Apa-apa marah, apa-apa marah membuat dibutakan. Kayak ada seorang bapak, pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar itu ya, tentang seorang bapak yang baru membeli Mercy. Lihat anaknya yang kecil nulis-nulis dengan paku di mobilnya karena pembantunya lagi di belakang. Ayahnya marah. Marah itu wajar, manusiawi. Tapi waktu dikuasai kemarahan, makanya orang katakan gelap mata. Anaknya langsung dipukuli kanannya dengan kayu, kanan kirinya, lalu disuruh tidur sama pembantu. Selama 3 hari, bapak dan ibunya karena marah, tidak mau nengok anaknya. Padahal selama 3 hari anaknya terus nangis. Orang tuanya nggak mau lihat. Sampai pembantunya bilang gini, tolong dong bapak ibu, tolong dong dilihat anaknya nangis terus, kasihan. Terus dia panas dingin. Dia terus nangis. Tapi bapaknya nggak mau lihat. Setelah dimohon-mohon, baru digendong bapaknya, ternyata anaknya panas. Sampai pingsan ya. Kalau nggak salah panas, dibawa ke dokter. Ternyata dokternya bilang anak ini panas karena tangannya infeksi. Karena dua-duanya tangannya remuk, sehingga dua-duanya harus dipotong, diamputasi. Dan anaknya waktu bangun di perban, anaknya bilang gini, Papa maafkan aku nggak nakal lagi, tolong kembalikan tanganku. Orang tuanya nangis waktu dengar itu. Saya waktu dengar itu juga nangis, karena dikatakan, kembalikan tanganku, Dedek tidak akan lagi, Dedek tidak akan gambar-gambar lagi mobil, tapi udah terlanjur gelap mata. Kemarahan hati yang tidak dijaga, tidak mau dipulihkan, membutakan. Makanya orang yang penuh dengan kemarahan, dikuasai kemarahan, bawaannya bisa salah paham terus. Dijelasin kayak apa, tetap nggak mudeng karena salah paham. Karena hati yang sudah mulai pahit, dibutakan. Kemudian mulai firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya ada khotbah tentang hati adalah pintu, pikiran adalah halaman medan perang. Saat mulai marah, harus segera dikuasai. Makanya firman Tuhan katakan, buah roh yang paling terakhir, paling puncak adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu kekang, supaya kita nggak kebablas. Iblis tidak ambil kesempatan. Kemudian yang berikutnya Saul. Pada waktu
Daud dipuji-puji oleh orang-orang. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saul ada sangat marah, nggak cuma marah dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dia mulai dikuasai dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Saul sangat mengasihi Daud. Sangat mengasihi Daud. Tapi karena dia penuh dengan kemarahan, tidak segera dibereskan. Makanya kalau kita marah, coba saudara cek. Pasti kemudian hilang damai sejahtera. Karena kegelapan mulai masuk. Dan kalau tidak segera dikuasai, akan menggelapkan mata kita. Kemudian makanya Saul akhirnya seluruh hidupnya sampai mati. Kerjaannya cuma bagaimana caranya membunuh Daud. Lalu yang terakhir, Haman. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Sehingga Haman kemudian dikuasai oleh kemarahan dan dikuasai roh jahat. Membutakan dia, kebencian itu membutakan. Sehingga kemudian dia selalu ingin membunuh seluruh orang Yahudi dan ingin membunuh Mordekai. Sampai dia membuat tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Karena kemarahan. Dari sini kita mulai melihat hati yang terluka berbahaya. Itu sebabnya kalau kita mau melahirkan anak-anak yang sehat, jangan membuat mereka terluka. Tapi juga jangan terlalu dimanja. Semua dilayani. Anda seorang anak Indonesia, ibunya menikah dengan orang Inggris yang sangat kaya, dan anak ini dilahirkannya dari suami istri ini, anak tunggal, mereka kaya raya, dimanja, semua kalau salah dibenerin, tengkar sama temennya yang disalahin, kalau bisa ibunya bertengkar dengan tetangganya, anaknya salah apa saja dibenarin. Ternyata ada yang komen di YouTube mengatakan, aku kenal orang ini yang perempuan ini memang dari dulu jahat, yang beranak ibunya itu memang dari dulu jahat, ternyata sebelum menikah sama orang bule. Jadi orang ini, akhirnya anak ini kalau nggak dituruti, dia menjadi orang yang egois. Waktu pacarnya disuruh sesuatu yang tidak diturut, dibawa pulang ke rumah ibunya, dibunuh di rumah ibunya sendiri. Kenapa? Karena menjadi orang yang sangat egois. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengajar kita harus dididik. Kasih dan didikan harus seimbang. Bukan hanya kasih dan bukan hanya didikan, tapi kasih dan didikan. Dan jangan suka mempermalukan anak di depan teman-temannya. Kenapa? Karena anak-anak itu akan dibully temannya. Kalau kita menghina anak kita di depan teman-temannya, dipermalukan, di sekolah pasti dia akan dibully temannya. Terakhir ya, ada seorang anak di Indonesia, gila. Itu saya marah sekali. Kenapa? Karena dia dipasung sama ibunya, dia menjadi gila. Waktu ditanya kenapa, ibunya itu dengan polos, nih kurang pengetahuan. Dia bilang gini, karena anak saya nggak mau sekolah, sehingga saya pasung. Karena kalau mau disuruh sekolah, dia marah-marah. Kenapa? Anaknya ngomong apa waktu dia nggak mau sekolah? Dia ngomong kalau berkali-kali dia disodomi guru matematikanya, sehingga dia takut pergi sekolah. Sama ibunya malah dipukul, suruh pergi sekolah. Anak ini sampai teriak-teriak nggak mau. Karena nggak mau dipasung. Anak itu jadi gila. Kenapa? Karena hatinya ini terluka, tidak ada tempat cerita. Ibunya nggak dengerin, nggak percaya. Katanya anaknya itu adalah pembohong dan malah dipasung. Sehingga anaknya kemudian menjadi gila. Kenapa? Stres. Dia itu tertekan dengan apa yang dilakukan gurunya. Dia ngomong ibunya dikatakan dia pembohong, malah dipukulin supaya dia sekolah. Dia ngotot gak sekolah karena takut disodomi, malah dipasung. Sehingga dia mengalami stres. Gila. Nah, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia selalu ingin menghancurkan jiwa manusia supaya orang itu akan menghancurkan orang lain. Iblis itu senjata iblis yang paling powerful di tangannya. Pertama, mulutnya. Dia adalah pendusta, dia adalah penuduh, dia adalah orang yang selalu, iblis itu selalu mengintimidasi dan mendakwa kita siang dan malam.
Tetapi senjata powerful dia yang kedua adalah manusia yang pahit. Karena manusia, kita orang Kristen bisa mengusir roh jahat, tapi nggak bisa mengusir manusia. Gereja, kita kalau ibadah, kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang mencuri firman, roh yang mengganggu, dan sebagainya, di dalam nama Tuhan, aku ikat, aku usir keluar, dalam nama Tuhan Yesus, roh sihir, roh apa saja kita usir keluar. Tapi manusia-manusia yang mental jahat karena orang yang pahit, tidak bisa saudara usir. Dia tetap ada di gereja. Makanya iblis suka membuat orang pahit. Karena orang pahit bisa merusak pernikahan orang, merusak gereja, merusak anak-anak, bisa membuat kejahatan, membunuh mereka, menyesatkan orang, memperkosa mereka, supaya banyak orang yang terluka. Makanya di gereja yang kita selalu berdoa, kasih mengalir, sehingga orang-orang yang jahat ini mengalami pemulihan. Karena orang jahat, manusia tidak bisa ditengking. Makanya iblis suka memakai manusia. Itu sebabnya banyak manusia yang tidak mau pulih. Dia bisa lebih jahat daripada setan. Antikris, iblis itu nggak berani menghujat Tuhan. Walaupun dia itu setan. Tapi manusia berani menghujat Tuhan. Salah satunya adalah antikris. Antikris adalah manusia lebih jahat daripada setan. Makanya dia berani menghujat Tuhan di rumah Allah sendiri. Nah, itu sebabnya kita belajar tadi bahaya jiwa yang sakit. Sembuhkan hati kita. Jangan berbelas kasih, jangan mengasihani diri sendiri. Move on, lepaskan pengampunan. Belajar menjadi dewasa. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh iblis. Amin. Sebelum saya kembalikan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami yang terdalam. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang melahirkan monster-monster. Dan bahkan pulihkan hati kami karena kadang kami tidak tahu sisi negatif di dalam diri kami yang masih ada luka di masa lalu, trauma masa lalu. Tuhan, singkapkan semua karena kami mau mengalami kemerdekaan total. Sehingga dalam diri kami Tuhan, kami mengalami kesembuhan, pemulihan, dan dari hidup kami mengalirkan kesembuhan, mengalirkan kasih, bukan menuntut, bukan merusak, tetapi menyembuhkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Deborah Kristanto. Pesan Tuhan yang disampaikan pada hari ini sungguh sangat jelas dan sangat memberkati kita semua, Ibu. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Iya. Ibu, ini ada banyak pertanyaan ya, Bu ya, yang sudah dikirimkan ke saya. Saya langsung akan cepat menyampaikan untuk Ibu jawab.